Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Bakta Mahaputra, semester 5 reguler, nomor absen 03. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memberi motivasi kepada peserta didik agar semangat dalam mengikuti pembelajaran, seperti itu. Baiklah, beberapa nasihat penting untuk peserta didik yang wajib kamu ikuti. Yang pertama, yaitu membaca buku. Banyak yang bilang membaca buku itu tidak penting. Membaca buku itu hanya untuk orang-orang sukses saja. Membaca buku hanya membuang-buang waktu saja. Padahal orang sukses itu bisa sukses karena di masa mudanya mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku dan belajar. Seperti itu. Mereka pun tahu hanya dengan sebuah buku mereka bisa menjadi sukses di suatu saat nanti. Jadi, jangan sampai waktu kamu di masa muda terbuang sia-sia hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif. Contohnya, bermain game yang terlalu lama, kecanduan media sosial, sehingga membuat kamu akhirnya menyesal di akhir tua nanti. Gunakanlah waktumu di masa mudamu untuk lebih banyak membaca buku. Lagian, sekarang banyak cara untuk bisa kamu membaca buku. Lewat e-book, lewat buku fisik, perpustakaan, internet, dan masih banyak lagi. Dan membaca buku juga dapat diakses melalui internet, seperti itu. Dan dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan, Sreyan Drawya Mayat Yajna, Jnana Yatnya Parantapa, Sarwa Karma Kilam Parta, Jnane Parsama Apyate. Persembahan berupa ilmu pengetahuan itu lebih penting daripada persembahan materi. Dalam keseluruhannya, seluruh kerja ini akan mendapatkan apa yang diinginkan dalam ilmu pengetahuan, wahai Parta. Jadi dapat kita simpulkan bahwa membaca buku adalah cara untuk mencapai ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, kita bisa meraih semuanya. Baiklah, yang kedua ada memilih pergaulan yang benar. Ada peribahasa mengatakan, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Hanya karena kesalahan kecil, akhirnya seluruh yang baik pun menjadi rusak. Nah, begitu juga dengan pergaulan. Kalau kamu bergaul saat ini, akan sangat menentukan masa depan kamu di kemudian hari. Seperti apa kamu di 5 tahun mendatang? Itu tergantung dengan siapa kamu bergaul dan siapa orang yang dekat dengan kamu. Walaupun kamu berpikir, nanti juga akan berubah seiring waktunya. Eits, tunggu dulu. Sekarang saya tanya, jika teman kamu melakukan hal negatif, misal teman kamu itu adalah bandar narkoba, dan sekarang kamu sedang duduk di samping dia, lalu tiba-tiba dia tertangkap oleh polisi. Apakah kamu juga tidak ikut terseret dalam kasus mereka, meskipun kamu tidak ikut-ikutan? Bukan mereka yang berubah, tetapi kamu malah yang terjerumus masuk ke dalam pergaulan mereka. Masa depan kamu yang akhirnya dipertaruhkan. Berteman dengan siapapun itu boleh-boleh saja, bukan berarti kamu tidak bisa berubah, dan jangan berharap kamu yang bisa merubah mereka. Begitu. Kalau memang teman kamu adalah teman yang baik, maka teman kamu tidak akan menjerumuskan kamu ke dalam hal yang negatif. Justru sebaliknya, kalau itu adalah teman sejati, pasti dia juga akan membawa kamu ke dalam pengaruh yang positif dalam hidup kamu. Baik, yang ketiga ada mengumpulkan pengalaman. Misal, di sekolah kamu pasti sering mengikuti yang namanya ekskul atau organisasi yang lain seperti OSIS, MPK, dan lain sebagainya. Nah, karena pengalaman tidak hanya dapat
kamu rasakan di lingkungan sekolah saja, dimanapun kamu proses, di sanalah kamu akan mendapatkan suatu pengalaman. Pengalaman hanya dapat diraih pada saat kamu melakukan suatu proses. Maka dari itu, di masa muda saat ini, kamu perbanyaklah mengikuti organisasi di sekolah maupun di luar sekolah, seperti itu. Karena dengan berorganisasi, kamu akan banyak sekali mendapatkan pengalaman untuk di masa tua kamu nanti, seperti itu. Yang keempat, ada menabung untuk masa depan. Saat ini banyak banget anak muda yang lebih besar gengsinya daripada pendapatannya. Daripada menabung, gaya hidup itu lebih utama, katanya. Padahal kamu itu tidak pernah tahu sampai kapan kamu akan menghasilkan uang hanya untuk berfoya-foya dan menikmati kesenangan yang hanya sifatnya sementara saja. Coba kalau misalnya besok ada hal yang tidak kamu inginkan terjadi. Apakah kamu masih memiliki uang yang cukup ketika kamu tidak bisa bekerja lagi? Maka dari itu, nggak ada salahnya kan menabung di usia muda, dan tidak ada salahnya mempersiapkan diri untuk masa depan. Karena kamu tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Belajar untuk menahan kesenangan, karena saat ini itu sangat rentan, dan di masa tua nanti agar ada uang untuk melengkapi hidup di masa tua nanti, seperti itu. Baik, yang kelima yaitu yang terakhir, ada mengurangi ego. Setiap orang, khususnya anak muda, pasti memiliki egonya masing-masing. Banyak yang bilang masa muda adalah masa yang labil dan masa-masa yang sangat susah mengendalikan egonya, seperti itu. Tapi ingat, punya ego itu boleh-boleh saja. Asalkan jangan menjadi anak muda yang sok tahu dan bangga, bukan karena kemampuannya, tetapi bangga karena merendahkan orang lain. Jangan karena temanmu bekerja untuk membantu orang tua, kamu malah menertawakannya, karena nggak sekeren seperti dirimu, seperti itu. Dia itu sedang berjuang untuk masa mudanya, sedangkan kamu nongkrong-nongkrong saja, masih minta orang tua, seperti itu. Ingat, jadilah anak muda yang nggak gengsian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Tidak perlu banyak gaya, tetapi langsung take action saja. Membuat karya untuk di masa depan. Contoh, membuat usaha. Seperti itu. Jangan mementingkan ego. Yang penting take action untuk masa depan. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu sedikit motivasi dari saya. Semoga peserta didik lebih semangat dalam melakukan pembelajaran di masa mudanya. Saya akhiri dengan salam Paramasanti. Om Santi, 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 Om.